Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua dan selamat pagi juga buat Bapak dosen pengampu mata kuliah internal audit. Baik, di sini giliran kelompok 3 untuk presentasi tentang manajemen risiko. Sebelum dilanjut ya, Dwi perkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Dwi sendiri, Muhammad Dwi Prayudi 717221182. Dan rekan Dwi, karena di sini Dwi gak sendirian, Dwi ditemani partner Dwi yang cantik. Namanya adalah Wardatun Hasanah 717221241. Halo kawan-kawan. Oke, sebelum dilanjut ya, untuk yang namanya manajemen risiko di sini ada beberapa subbab yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah pengertian manajemen risiko, yang kedua adalah dasar-dasar manajemen risiko, yang ketiga adalah faktor penentuan risiko, yang keempat risiko kecurangan manajemen, dan yang terakhir yang poin kelima adalah peran auditor internal dalam manajemen risiko. Langsung saja ya, kita langsung memasuki pokok pembahasan yang pertama. Untuk di bagian pengertian dari manajemen risiko. Untuk pengertian dari manajemen risiko sendiri adalah manajemen risiko yaitu sebuah pendekatan yang mempunyai struktur atau metodologi dalam pengelolaan ketidakpastian yang berhubungan dengan ancaman. Jadi segala sesuatunya yang berhubungan dengan ancaman di sebuah perusahaan itu bisa diartikan sebagai manajemen risiko. Jadi kita sebagai seorang manajemen di sebuah perusahaan, jadi kita itu harus ada planning seperti itu untuk menghadapi risiko-risiko yang akan kita hadapi. Dan ada juga nih, seperti yang bisa kalian lihat di sini ada pendapat dari Jojo Sudarso mengenai tentang pengertian dari manajemen risiko. Menurut dari Jojo Sudarso, pengertian dari manajemen risiko tersendiri itu adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Jadi meliputi aktivitas merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin, atau mengkoordinir dan mengawasi atau termasuk mengevaluasi program penanggulangan risiko. Jadi itu pendapat dari Jojo Sudarso untuk mengenai pengertian dari manajemen risiko itu sendiri. Dan berikutnya ada di subbab atau di bagian dasar-dasar manajemen risiko. Oke, di sini ada 3 poin untuk dasar-dasar manajemen risiko. Yang pertama adalah identifikasi risiko. Jadi di sini kita itu akan mengidentifikasi risiko apa yang akan kita hadapi, seperti itu. Jadi kemungkinan-kemungkinan apa yang akan kita alami di sebuah perusahaan, seperti itu. Dan untuk yang poin yang kedua ada pengukuran risiko. Jadi di sini itu adalah penilaian berapa besar peluang risiko yang akan terjadi di dalam perusahaan kita. Jadi kita itu sudah harus bisa tuh yang namanya menilai atau mengukur besar atau kecilnya risiko yang akan kita hadapi, seperti itu. Dan untuk poin yang ketiga adalah penanganan risiko. Jadi di saat kita itu sedang mengalami atau menghadapi sebuah risiko yang sedang menimpa perusahaan kita, jadi di sana kita itu akan berpikir bagaimana cara mengantisipasi risiko tersebut. Oke, dilanjut. Berikutnya ada di bagian faktor penentuan risiko. Oke, di sini dijelaskan bahwa penilaian risiko adalah pengkuantitatifan atau penggolongan tingkatan risiko agar mudah dikelola dan dilakukan penanganan yang tepat sesuai prinsip cost and benefit. Penentuan risiko atau risk assessment merupakan hal penting bagi manajemen dan auditor. Bagi manajemen, penentuan risiko merupakan tanggung jawab yang tidak terpisahkan dan dilakukan secara terus-menerus karena manajemen tidak dapat menentukan tujuan dan dengan mudah mengasumsikan bahwa tujuan tersebut telah tercapai. Itu. Jadi di sini juga dijelaskan bahwa banyak hambatan yang timbul dalam pencapaian tujuan tersebut dan hambatan tersebut
bisa berasal dari luar entitas maupun dari dalam entitas. Jadi yang namanya risiko di saat kita itu membangun atau kita itu tergabung dalam sebuah perusahaan. Jadi yang namanya risiko bagi perusahaan itu bisa berasal dari luar maupun dalam perusahaan, seperti itu. Nah, terus di sini tuh juga ada sangkut pautnya bagi seorang auditor. Di sini juga dijelaskan, sedangkan bagi auditor dalam kegiatan audit harus memasukkan hasil penentuan risiko ke dalam program audit untuk memastikan bahwa kontrol-kontrol yang dibutuhkan memang diterapkan untuk mengurangi risiko. Jadi peran seorang auditor di sini tuh dinilai penting bagi perusahaan. Jadi dengan adanya auditor mungkin dinilai lebih mudah juga untuk menilai risiko-risiko apa yang akan dihadapi oleh sebuah perusahaan, seperti itu. Dan untuk berikutnya, untuk di bagian risiko kecurangan manajemen akan dijelaskan oleh partner Dwi nih yang atas nama Wardatun Hasanah. Oke, untuk Mbak Wardatun Hasanah dipersilahkan. Saya Wardatun Hasanah. Saya di sini akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu tentang risiko kecurangan. Risiko kecurangan adalah risiko yang dialami oleh suatu perusahaan atau institusi karena faktor terjadinya kecurangan yang disengaja, baik kerugian yang bersifat materi maupun non-materi, di mana kerugian materi diukur dari segi nilai finansial dan kerugian non-material menyangkut dengan kerugian yang bersifat non-finansial. Berikut merupakan prinsip dan program yang dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya fraud atau kecurangan. Yang pertama yaitu menetapkan kebijakan manajemen risiko kecurangan sebagai bagian dari tata kelola organisasi. Dan yang kedua yaitu melaksanakan penilaian risiko kecurangan secara komprehensif. Yang ketiga yaitu merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan pencegahan dan pendeteksian aktivitas pengendalian. Dan yang keempat yaitu menyusun laporan kecurangan berdasarkan hasil investigasi. Dan yang terakhir yaitu melakukan monitoring, evaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan program mengenai risiko kecurangan. Selanjutnya yaitu peran auditor internal dalam manajemen risiko. Menurut IIA, audit internal adalah kegiatan penjaminan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dan dirancang untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan meningkatkan kegiatan operasi organisasi untuk mencapai tujuannya. Melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses pengelolaan. Berikut 5 peran inti dari internal audit dalam kerangka manajemen risiko. Yang pertama yaitu memberikan assurance atau jaminan bahwa proses yang dilakukan oleh manajemen untuk mengidentifikasi semua risiko yang signifikan adalah efektif. Yang kedua yaitu memberikan assurance atau jaminan bahwa risiko telah diberi skor dan diurutkan berdasarkan prioritas oleh manajemen. Dan yang ketiga yaitu mengevaluasi proses manajemen risiko untuk memastikan bahwa respon terhadap risiko telah tepat dan sesuai kebijakan organisasi. Dan yang keempat yaitu mengevaluasi pelaporan risiko utama. Dan yang terakhir yaitu meninjau pengelolaan risiko utama oleh manajemen. Terima kasih. Menyesal tak ku sampaikan cinta monyetku ke Kanya dan Rebecca. Apa kabar kalian di sana? Semoga hidup baik-baik saja.